Kelas aku selesai dulu sampai Selesai UN. SMP. Sampai Oke. UN, Iya. SMP, habis selesai SMP, aku memutuskan nggak mau lanjut SMA nih. Iya. Tapi aku untuk menunjukkan di situ kehidupan ini pun bisa kita mempelajari dengan khususnya bagaimana kita menjadi petarung. Oke. Nah, karena sudah melihat orang itu sampai kelas UFC juga. Di situ untuk menaikkan hasratku sebagai petarung lagi nih. Iya. Ini One Pride MMA Rising the Champion. Halo Sobat One Pride, saya Max Betino. Kali ini di sebelah saya sudah bisa dilihat the one and only Brando Mamana, Tiger Karo. Oke, bangku menjua-jua. Jua-jua. Gimana, sehat? Oke, baik bang, sehat Baik, sekali, ya? sehat Wah, sekali. kayaknya saya selalu ngelihat mantau Brando. Kayaknya memang kehidupannya sangat menarik ya. Kehidupannya penuh dengan warna ini, Brando ini, yang menjadi inspirasi banyak para fighter kita nih ya. Nah, boleh diceritain dong background latar belakangnya Brando ya, keluarganya dan apa yang teman-teman ini semua belum tahu sih, apa sih dari Brando ini? Oke, banyak orang yang nggak tahu itu mungkin sedikit dari kehidupan saya bang. Iya. Mungkin kan dari saya fighter ini. Saya itu dari kecil itu sudah tidak memiliki orang tua lagi, dari ayah dan ibu lagi. Ayah dan ibu dua-duanya? Sudah tidak ada lagi bang. Sejak umur? Kalau ayah saya itu dari saya kecil, dari saya bayi. Kalau ibu saya kelas 2 SMP. Oh, kalau orang tua Pak ayah dari bayi? Iya. Oh, jadi masih, maaf ya, masih ingat nggak? Kalau enggak lah bang, kalau Udah nggak ingat ya, tapi kalau lihat foto doang ya? tapi Cuma kalau lihat foto. tapi kalau ibu tahu lah Ibu kelas 2 masih SMP ingat? kan. Kelas 2 SMP. Di situ dan banyak dilihat orang mungkin kan dari gaya saya apa kayak gitu segala macam ya. Saya ini pun dari memang betul-betul dari kampung gitu bang. Iya. Maksudnya dari misalnya di kota Medan itu kan kotanya nih. Iya. Saya ke kabupatennya lagi di Tanah Karo, Kabanjahe. Iya. Nah, saya besar di situ. Itu mungkin banyak kawan-kawan yang belum tahu juga. Dan saya menjalani hidup ini betul-betul ya bisa dikatakan juga itu sendiri. Oke. Nah, jadi dari kecil udah nggak ada orang tua, terus akhirnya ikut siapa? Saya itu orang tua tidak ada dan ibu orang tua saya, nenek Iting Nenek, saya, ya? Iting. Nah, Dari nenek dari orang tua ibu. ibu, nenek dari ibu ya? Dia yang rawat saya sampai sekolah. Saya pergi sekolah, pulang sekolah saya itu, kita kan punya kebun nih, ladang kok. Orang Medan bilang ladang bang. Jadi Kebun apa nih? Jeruk. Kita Kebun punya Iya. jeruk dulu. Oke. Terus bantu-bantu nenek kayak gitu. Terus ada ternak juga kemarin, ada macam kayak kita kok orang Medan itu dulu ada ternak babi mah gitu, dibantu-bantu masak, ngambil nasinya, ngambilin kayu apanya. Iya. Terus macam kayak ke ladang, cangkul apa sebagainya seperti itu bang. Oh, itu ikut apa nenek sambil bantu-bantu itu ya? Ada nenek yang sekolahin juga. Oh, sekolah ya di situ. Nah, itu sampai umur berapa itu? Terus sampai sekarang masih sama nenek? Enggak, kebetulan nenek juga sudah mendiang, dibilang orang Medan kan gitu bang. Iya. Kalau saya itu sama nenek itu cuman sampai SMP. Oh, sampai SMP? SMP Nggak kelas lama 3. ya waktu itu ya? Iya. SMP kelas 3. Nah, habis SMP itu terus kemana? Sama siapa gitu? Ngapain? Aku itu memutuskan itu tidak mau sekolah. Oh gitu, nggak sekolah. Itu berarti SMP berapa udah nggak sekolah? Kelas aku selesai dulu sampai Selesai UN. SMP. Sampai UN, Ya. SMP, habis selesai SMP, aku memutuskan nggak mau lanjut SMA nih. Karena bagiku sekolah itu dan kulihat kehidupanku pun tidak sesuai juga, dan aku pun kurang suka juga kalau di bidang belajar kayak seperti sekolah gitu bang. Aku lebih suka macam kayak bahasa tubuh berkelahi, atau kayak macam dia kayak seni, atau kayak macam musik apa sebagainya yang seperti itu. Oke, itu nah, jadi yang membawa Brando akhirnya masuk ke bela diri itu kan pertama apa, Wusu Sanda ya atau apa? Sebetulnya enggak bang. Silat itu, dulu. Sebetulnya kalau Wusu Sanda ini itu pun banyak juga orang yang tidak tahu, karena kan kalian kan basic saya itu kan
dibuat ususanda nih kalau Iya, di iya. orang yang kenal di One Pride nih. Nah, itu karena itu cuman saya yang berprestasi. Oh, Bidang bela diri yang Yang saya berprestasi itu prestasi. di ususanda. Ususanda. Itu pun saya mengenal ususanda itu sejak saya kelas 2 SMA. oh SMA. Oke, kelas 2 SMA Bang. Tapi sebelumnya paman saya, mama, itu saya kelas 3 SD itu sudah dikenalkan dengan bela diri taekwondo. Oh, taekwondo. Taekwondo dulu. Oh, makanya tendangannya. Iya. Waduh, kemarin waktu Iya. Adi Parianto ya. Iya, iya itu. Tendangan Fenomenal juga halilintar tuh. itu. Ah, Oke. ah. Dan beberapa bela diri kayak macam karate, Iya. karate do, terus bahkan kasinkan Mm-mm. dan banyak bela diri, dan itu pun saya mempelajari bela diri itu karena di wilayah daerah kami itu Mm-mm. jadi situ yang sangat harga mati itu harga diri Bang. Oh, Nah, harga jadi diri ya. harga diri itu. Jadi di sana secara tidak langsung kita itu memang harus memperjuangkan harga diri, harus berkelahi. Oh, oke. Gitu. Dan tidak pernah berpikir sampai berprestasi. Bahkan orang tua pun melarang ketika kita mengikut bela diri. Oh, oke. Ketika dulu kan orang tua ini kan tidak tahu dia apa itu hal positifnya nih Bang di bela diri kan. Nah, tapi kalau orang tua ini cuma melihat hal negatifnya, nanti Iya. takutnya dulu karena di daerah kampung kami itu kalau udah tahu berkelahi, Hmm. jadi preman, mandor, gitu kayak meresahkan Meresahkan orang lain warga di gitu. situ. Iya. Nah, karena tidak kok misalnya yang orang tua kami di kampung itu, dia itu misalnya yang dia rasa terpandang itu seperti jadi PNS, maksudnya masuk ke Iya, bidang iya. esensi pemerintahan. Iya. Nah, seperti itu. Nah, ternyata kan tidak seperti itu juga. Iya, iya. Nah, dari kehidupan ini saya pelajarin dan itu semua akhirnya saya sampai terjerumus juga ke One Pride ini, Bang. Oh, oke. Nah, ini Brando udah lama nih nggak kelihatan sebenarnya. Sempat beberapa kali mau tarung terus batal. Ini kenapa nih waktu itu? Iya Bang, ada banyak faktor-faktor yang lain kan, gara-gara saya pun udah hidup sendiri dan apa sebagainya. Tau lah kok untuk di Indonesia kan kalau kita cuma mengharapkan untuk di bidang di pekerjaan kita ini gitu, kalau kita tidak pintar dengan hal yang lain, sebetulnya masih kurang sebetulnya kok untuk di Indonesia kan Bang. Tapi sejak hadirnya ada One Pride ini itu sudah membuat faktor-faktor di Indonesia itu sangat membantu. Tapi kalau dibandingkan misalnya gitu, bagaimana sebetulnya kita menjadi seorang olahragawan, olahraga apapun itu, kalau kita tidak punya kerja sampingan itu kurang bagus kan gitu Bang. Nah, jadi ada hal sampingan ya? Bekerja, faktor pekerjaan, kayak iya. gitu Bang. Jadi itu jadi terhalang juga. Ya, setaunya kan kalau kita macam seperti inilah kita persiapan itu nggak usah dulu dengan waktu. Iya, iya. Dari protein apa yang kita konsumsi apa dan sebagainya itu, dan kita harus menyewa pelatih juga kalau kita mau menjadi profesional, dan itu kan butuh biaya juga. Iya. Dan itu sangat 1 dari 1000 orang dia yang betul-betul belajar sendiri Bang. Dan tetap harus ada dia itu memiliki mentor dan pelatih kan gitu. Sedangkan itu harus kita pikirkan juga itu, dan itulah kendala-kendalanya Bang. Kendala-kendala ya. Jadi memang di sini butuh support system, Bang. udah gitu sponsor dan lain-lain ya. Betul. Nah di situ akhirnya jadi beberapa kali batal tuh ya. Iya Bang, karena itu pikiran hal faktornya. itu ya. Iya, membuat batal tuh. Oke. Ya semoga nanti kedepannya banyak yang denger nih, terus jadi banyak lagi supportnya untuk Brando nih. Iya Bang, mudah-mudahan kalau macam kayak kita ini kebetulan banyak yang sangat membantu, bahkan yang khususnya orang-orang satu suku kita, orang Karo juga banyak yang membantu, tokoh-tokoh orang Karo juga, tokoh-tokoh yang ada di Sumatera Utara, misalnya kayak macam Pak Ije juga, dia membantu juga fasilitas kita di apa bela diri, apa yang kita butuhkan dibantu juga gitu. Oke, luar biasa sih ya support dari mereka yang sangat berarti buat kita gitu loh. Iya, memang di sini walaupun mau berapapun nilainya, tapi itu adalah sebuah hal yang berharga buat kita ya. Betul Bang. Nah, Brando nih di luar kegiatan nih kadang-kadang suka saya lihat eksentrik ya, unik ya. Beberapa hal dilakukan seperti balapan mobil, terus pengalaman-pengalaman seperti berkuda sampai jatuh ya. Terus sampai digigit ular segala. Itu bisa diceritain nggak? Iya. Gimana tuh? Jadi kegiatan saya itu Bang, kalau di bidang kayak saya bilang dari awal tadi, kalau saya itu lebih suka itu kalau langsung dia berkaitan langsung dengan bahasa tubuh nih, dengan langsung kita yang melakukan. Iya. Nah, kayak macam yang olahraga ekstrim, misalnya kayak macam balap apa, kayak macam pergi naik gunung, camping, bahkan berkuda juga, seperti itu. Dan
itu saya memiliki kesenangan tersendiri, Bang. Adrenalin ya? Adrenalin. Saya memiliki kesenangan tersendiri dan itu tidak cuman saya suka dan saya bisa ahlinya juga di situ gitu. Oh, Dan iya, saya iya. betul-betul mempelajari bagaimana seharusnya untuk menjadi itu seperti itu. Jadi saya melihat salah-salahnya, ini seru juga nih. Kok bisa orang menjadi ini ya? Itu. Jadi saya pelajarin bagaimana cara-caranya. Wah, sampai saya merasakan misalnya naik kuda itu, saya lihat itu kok di TV kayak gampang sekali. Iya, Tapi iya. ketika saya mengendalikan makhluk hidup tidak seperti mengendalikan Iya. motor kan gitu, Betul, Bang. betul. Nah, ini betul-betul kita mengendalikan. Apalagi kita kan? melihat orang yang berkuda ada yang tanpa pelana loh. Iya itu. Itu yang tanpa pelana, orang-orang daerah ya. Betul. Mereka tanpa pelana. Kalau pakai pelana udah Itu Iya. itu pun sulit. Sulit, sebetulnya. betul. Apalagi tanpa, aduh, ya kan? Benar. Nah, jadi di situ saya mempelajarin itu. Itu sebetulnya saya mempelajarin itu sebetulnya untuk mempelajaran kehidupan saya juga, Bang. Saya kaitkan bagaimana kehidupan ini dengan misalnya seperti macam olahraga MMA, macam seperti itu. Dan seperti yang Abang bilang tadi kayak macam ular itu kan itu salah satu kegiatan-kegiatan kayak macam bela diri tradisional nih, Bang. Yang biasanya kayak macam silat-silat ya. Bela diri yang tradisional itu kan kita diajarkan hal-hal yang seperti itu. Betul. Yang seolah-olah yang dianggap orang itu seperti mistik atau apa. Nah, tapi saya mencari tahu kenapa ini seperti itu ya. Gitu. Nah, aku orangnya yang hobinya itu ketika itu dikatakan salah, aku Malah makin ngeyel. Iya, tapi dia tidak Pengen lebih penasaran mengatakan ya. yang ngeyelnya itu, Bang. Aku Brando mencari nih. kok bisa ini dikatakan salah nih gitu. Model orang yang nggak bisa dilarang nih, kalau dilarang dia malah ditabrak sama dia gitu. Jadi kalau kita mau sesuatu sama dia, kita larang aja dia. Gitu caranya, psikologi terbalik ya kan? Iya. Karena tergantung macam ditato di dada saya kan, Bang. Iya. Only God can judge. Wah. Cuman Tuhan dapat menghakimi kan gitu. Iya, Nah, tapi aku selalu melihat sisi buruknya segala sesuatu itu. Aku berusaha mencari sisi positifnya juga. Iya. Nah, bagaimana kita membandingkan hal yang negatif itu ketika tidak ada positifnya seperti itu. Nah, alasannya itu aku membuat penasaran. Nah, itu juga itu makanya saya sampai belajar ke situ juga. Nah, banyaklah hal-hal kegiatan yang lain aku lakukan, ya, Bang. Menarik sih memang. Itulah Brando kesehariannya, orangnya unik, eksentrik. Nah, itu juga Brando juga selain eksentrik, saya juga beberapa kali melihat Brando nih melakukan kegiatan sosial. Ya, kegiatan sosial juga termasuk ngajarin anak-anak di sekolahan bela diri. Nah, itu gimana? Iya, Bang, satu seperti ini. Itu dari cara pandang saya secara pribadi. Kenapa saya melakukan hal yang seperti itu? Karena ketika apa yang saya sudah alamin, misalnya yang saya gelutin ini, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat banyak itu sisi positifnya tadi. Nah, bagi seperti saya ini yang bisa dikatakan sudah memiliki kekurangan dari sisi ke orang tua saja saya sudah kurang, dari hal tempat tinggal dan apa macamnya dulu itu banyak kekurangan, tapi saya ingin menunjukkan itu dengan kawan-kawan dan anak-anak muda bahwa tidak menutup kemungkinan bagi kita ini pun manusia-manusia yang kita rasa itu kita tidak mampu, ketika kita mau berusaha kita bisa melakukan itu gitu, Bang. Nah, mungkin secara materi belum bisa saya beri, mungkin apa yang saya tahu misalnya dari bidang bela diri nih. Nah, itu saya sharekan juga dengan kawan-kawan. Bagaimana cara-caranya biar mereka itu bisa menikmatin dulu dan tahu apa artinya tentang yang saya gelutin ini di bela diri ini. Saya itu mau menciptakan itu bagaimana dulu dia cinta, Bang. Karena kalau kita bercerita tentang masalah cinta ini, itu udah beda dia. Nah, jadi apapun kita perjuangkan kalau kita sudah cinta. Nah, tapi kalau kita bermasalah tentang ketakutan, itu membuat kita menjadi kekhawatiran. Nah, jadi saya mau membuatkan, tapi kan kayak macam bela diri ini khususnya kan itu kan orang banyak kekhawatirannya, takut nak pukul sakit, apa segala macam, belum yang lain-lainnya kan gitu. Tapi aku untuk menunjukkan di situ kehidupan ini pun bisa kita mempelajari dengan khususnya bagaimana kita menjadi petarung MMA itu bisa kita mendapatkan di situ. Ketika kita sudah mencintai itu, apapun rasa sakit itu, apa dan sebagainya yang negatif-negatifnya pasti akan kita singkirkan. Nah, dan itulah yang saya usahakan. Saya membuat adik-adik itu dengan mencintai apa dulu yang dia gelutin. Misalnya tidak di bidang bela diri pun, tapi yang aku lebih kenalkan itu yang di bidangku dulu kan gitu, Bang. Biar lebih gampang gitu pendekatannya. Akhirnya mereka nanti bisa tahu dan apapun nanti keahlian mereka bisa menanamkan prinsip-prinsip ini tadi untuk biar bisa lebih sukses lagi. Lu Brando pada saat melakukan sosial seperti itu
apa sih sebenarnya yang lu rasain? Apa sih yang lu cari gitu? Sebetulnya yang aku cari itu sebenarnya kayak jadi caleg, jadi apa kok ya kan Bang. Nah, aku itu yang aku cuman cari itu pun sebetulnya tidak ada juga. Karena apa yang nggak ada? itu kayak macam alam bawah sadar saya saja Bang. Karena saya cuman melihat bagaimana kehidupan saya itu dari kecil yang sangat butuh kekurangan, dan saya bisa sampai sejauh ini. Itu saya tahu itu bukan karena kekuatan saya juga. Nah, memang atas izin Tuhan juga, tapi saya ditemukan selalu dengan orang-orang yang baik. Saya ditemukan dengan orang-orang yang baik, bahkan yang tidak baik itu pun saya bisa menjadi lebih baik dibikinnya. Nah, saya bisa mendapat itu. Jadi kayak melakukan hal yang itu pun tidak seperti ada masuk sesuatu, bukan bikin tidak. Memang kayak macam malam bawah sadar aja suka memang membantu. Kayak misalnya saya ini ada buka tempat latihan misalnya di Tuntungan nih, ada juga paman saya yang membantu, Mama Sumbul ada di sana, disediakan juga tempat latihan. Saya ajak, bahkan kan aku tahu sendiri Bang, saya belajar itu sampai ke Bang Pransino juga dulu belajar, ke Bali, sampai ke Thailand juga saya belajar. Itu kan butuh, jangan dulu dengan waktu, dengan uang apanya itu semua kan udah pasti banyak biaya juga, dengan ongkos segala macam, tempat tinggal untuk mendapatkan pengetahuan itu kan gitu Bang. Nah, saya buka di sana, tapi itu saya memberikan kesempatan untuk adik-adik untuk mempelajari ini biar dia bisa mengetahui sebetulnya kehidupan itu penuh pertarungan dan apa. Tapi di situ saya kayak nggak memikirkan kayak macam flashback nanti aku dapat ini, nggak seperti itu. Cuman memang kayak apa yang dirasakan pada saat memberikan itu, apa yang dirasakan Brando sih? Kayak aku merasakan itu kayak lebih seru ya kayak gitu, kayak orang ini tidak merasakan seperti yang kurasakan begitu penderitaanku, bagaimana untuk menjalani bisa sampai sejauh ini gitu. Makanya orang yang lebih melihat itu kan lebih yang senang-senangnya aja Bang. Iya. Gitu. Tapi itu yang maksudnya kayak yang pertama tadi kan banyak orang tidak tahu juga dengan hal-hal yang seperti itu kan. Apa yang kulakukan, yang di gaya aku di media mungkin aku kreak dan apa. Tapi dalam sisi yang itu kan mereka tidak tahu bagaimana sehari-harianku. Brando pada saat sharing ke mereka ya tentunya sosial itu ya, bukan minta sesuatu timbal balik dari mereka ya. Timbal balik. Apa Bang, saya betul-betul murni sosial, bahkan dengan saya berusaha juga apa ya, dari pengetahuan pengalaman saya yang saya jalanin kehidupan ini sampai sekarang ini, saya tidak betul-betul saya sharing gitu, tidak ada saya tutup-tutupin apa yang intinya biar bisa. Karena yang saya minta juga dulu kepada Tuhan itu cuma satu Bang. Apa itu? Bagaimana aku bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Aduh, luar biasa. Ya gitu-gitu. Ya, sekarang juga udah menjadi berkat ya. Dan terus akan Brando terus berkarya sehingga menjadi inspirasi dan berkatnya juga terbagi ke banyak orang gitu. Iya. Nah, akhirnya terbukti kan berkatnya juga, Brando mendapatkan banyak berkat ya, dan termasuk fighter yang juga tampil dengan barang-barang yang branded nih. Iya, benar. Nah, ngomong-ngomong, ini banyak yang nanya ini sebenarnya KW atau ori gitu loh. Itu ya bisa betul. teman-teman pada nanya itu. Betul. Gimana? Kebetulan kan saya ini banyak berkenal sama orang-orang sukses juga Bang. Jadi sebetulnya ada beberapa juga macam yang ini, itu kayak macam kalung saya beli, misalnya ada gitu rezeki saya beli. Macam ada juga yang dikasih orang. Ada juga yang dikasih orang. Tapi yang kasih itu kan orang-orang yang sudah sukses. Udah sukses. Jadi ini bisa dicek juga, nggak ada pula pengukurapannya kan. Asli nih, tik. Asli, jadi Bang. Asli itu ya buat temen-temen yang nanya. Kayak macam topi, dan itu salah satu kan jam juga, kalung, kacamata semua ya. Asli ya semua. Asli ya? Iya, semua asli. Memang itu berkat kerja keras. Dari kerja keras, dan intinya seperti ini, dan aku ajarkan juga dengan kawan-kawan semua. Maksudnya dari yang adik-adik yang saya apain ini Bang. Itu semua tidak ada kemungkinan juga dari yang kita merasa itu kita tidak ada. Mungkin kan kita tidak mampu nih, tapi kita dijumpakan dengan orang-orang yang baik. Maksudnya intinya kita itu jangan pernah sombong, karena kan di atas langit selalu ada langit. Dan saya itu fasilitas yang saya betul-betul yang dari kampung yang tidak bisa merasakan itu, bahkan maaf cakapnya nih Bang, kehidupan orang kaya itu hampir semua saya rasakan. Orang kaya duduk di sini, makan di sini, macam-macam seperti itu. Yang dulu saya itu masih katrok-katroknya saya video-videoin juga. Nah, itu sebetulnya memang bukan kesombongan saya. Saya itu untuk menjadikan untuk kawan-kawan yang follower saya itu, yang misalnya kan kita yang banyak anak muda nih, istilahnya yang menengah ke bawah, itu cuma untuk memberikan motivasi bahwa yang saya ini dari kampung bisa merasakan seperti yang ini nih gitu. Nah, dan itu semua bukan memang gara-gara kemampuan kita juga. Kadang-kadang orang yang betul-betul gigih nggak bisa. Nah, intinya itu kan kalau aku itu yang sering diajarkan itu di keluarga itu ya intinya tata krama sih Bang. Nah, ketika kita bagaimana
kembali lagi ke masalah cinta tadi. Kalau orang sudah mencintai kita, senang dengan kita, orang pasti tidak akan rugi-rugi untuk Betul. apa-apa gitu. Dan Pasti ada jalannya selalu. Dan apa yang Brando sudah miliki sebenarnya ini kan sebenarnya hasil kerja keras dari Brando Iya, gitu bisa, kan. iya. Jadi konsistensi kerja keras dan apa yang sudah dimiliki ini kan bisa menjadi inspirasi Benar. buat teman-teman atau fansnya Brando, dan bagaimana Brando bekerja keras sehingga mendapatkan hasil yang sedemikian, dihargai dan terus tetap berjuang seperti itu. Dan itu bukan hal yang buruk gitu loh. Betul, Itu betul. adalah hal yang patut dicontoh dan patut di follow seperti itu loh. Ya. Bahwa bagaimana konsistensi dedikasinya seorang Brando Mamana, seorang Tiger Caro ya, bertarung di atas arena berdarah-darah ya, terus berkeringat begitu, tapi untuk suatu hal yang memang buat diri sendiri dan buat banyak orang ini menjadi suatu inspirasi gitu loh. Nah itu kan memang sudut pandang, walaupun terlihat sengak-sengak, tapi ini orang ini anak baik sekali nih. Ini luar biasa gitu loh. Dan sangat saya dengar cerita tadi, saya juga cukup terharu ya bahwa Brando bisa share ke teman-teman. Dan waktu saya tanya, ini kayak lugu, polos juga, baik hati, dia bilang alasannya seru aja. Kenapa Brando ngelakuin itu? Karena seru aja. Oh emang ini anak adrenalinnya ya, memang adrenalinnya tinggi. Jadi memang ini adalah ketulusan dari seorang Brando. Nah, video collab-nya Brando sama Paris di Instagram tuh, di komen Billy tuh, tapi belum dibales. Oh. Itu gimana ya? Apa nih Bang? Ini masih emosi begini. Apa nih? Enggak. Apa cerita lagi? Karena aku udah Belum siap lagi. Oh iya bang, ini kalau masalah collabnya sama si Billy sama si Paris tuh. Ya. Paris sama Paris. Mungkin gara-gara di sini kalau tak kenapa bang bawaannya kalau dibilang nama si Billy ini orang kesombongan gitu pengen keluar dia. Mungkin gara-gara agak banyak kayak gitu, mungkin tidak terlihat saya bang. Iya. Tapi kalau saya lihat itu nanti mungkin saya lihat lah. Emang isinya apa ya bang? Kira-kira ya. Aku pun kurang tahu juga. Tapi ini kayaknya aku tak kenapa bang, kalau udah dengar kata-kata si Billy ini, Iya. aku aduh. Nanti kayak mau abis makan ini- aja. Nanti itu kan yang bikin serunya antara Brando dan Ini Billy. mau ceritakan juga nih bang. Iya, Jadi gimana? banyak orang netizen nih, permisa kawan-kawan. Dia kira kan si Billy ini jago nih. Ya bisa Iya. dibilang orang kan gitu. Iya. Tapi menurutku secara pribadi si Iya. Billy ini belum jago. Belum. Karena iya bang. Ya memang kan dia mewakili Indonesia apa ingin UFC kan gitu. Tapi bagi secara pribadi dia ini belum jago. Kenapa? Karena bang waktu kami bertanding itu kami kan masih satu sama nih. Iya. Sedangkan yang pertama itu kan aku ngalahkan dia itu dengan betul-betul teknik, dengan kuncian ya bang. Iya. Dan yang kedua itu aku naasku, aku KO. Oke. Tapi kalau misalnya aku tadi itu tidak tertidur bang, Iya. diberikan aku kesempatan itu, kalau orang mau bermimpi itu kan harus tidur dulu kan gitu. Iya, Nah, iya, berarti iya. aku diberikan kesempatan untuk bermimpi dulu. KO dulu ya. Iya, kan orang kalau mau mimpi Ya, kan tidur dulu kan. Iya, mau mimpi. Ini KO dulu, udah ngerasain KO. Iya, biar untuk memujudkan Mimpinya. mimpiku itu. Nah, ini nanti kan udah satu sama nih. Nah, tapi bagiku waktu kami bertarung di situ sebetulnya memang aku udah persiapan nih, memang lagi persiapan di Bali. Dan di situ pun memang butuh banyak memang strategi juga, mungkin si Billy juga mengintip saya, dan dia itu pun aku tahu dia itu masih khawatir sampai detik ini dengan saya, Bang. Oh. Aku tahu dia itu masih akan khawatir. Karena Oke. itu dia baginya itu meskipun dikatanya di media itu, tapi itu menurutku dia itu tetap ancaman. Saya itu ancaman bagi dia. Ancamannya dari Billy ya. Karena kebetulan aja kan gitu. Oke. Saya ditanya apanya aja pun tendangan ekor. Sebetulnya tendangan ekor naga tidak seperti itu dia bilang. Dia pun tidak Iya. nyangka. Ah. Berarti kan kebetulan, Bang. Tapi kalau kena kuncian itu nggak ada kebetulan. Memang Oh. jago aku kan gitu. Oh, Kalau nggak oke. jago nggak mungkin dia bisa kucekek gitu. Pasti Iya. lepas. Kalau misalnya tadi analisa bisa dilihat lagi video itu, dia Iya. sudah mendapat posisi yang dari belakang itu. Berapa menit itu tidak bisa dia ngapakan aku. Oh. Bahkan sampai bisa pas itu aku dengan posisi di situ aku memang masih slow. Oke. Nah, di situ itulah aku bilang cara pandang secara pribadi melihat si sudut si Billy ini belum ada apa-apanya. Oke. Nah, itu makanya si Billy ini tunggunya dulu. Tunggunya dulu. Nah, ini masih enak Iya nih, nih, masih iya. enak nih, Bang. Ini harus ku selesaikan dulu. Oke. Nah, kalau dia memang aku di situ nanti mungkin kalah dan tidak akan kalah. Ya udahlah, kan kita akui dia jago. Tapi Iya. kemungkinan tidak akan kalah. Oke. Karena kan gini, Bang.
Janji itu kan gigi Billy harus lepas. Sampai aku pelajarin juga beberapa ilmu-ilmu tradisional itu dasarnya bagaimana mecahin batu. Itu fungsinya untuk bagaimana untuk melepaskan gigi si Billy. Oh. Iya. Gitu ya. Iya, kayak abang lihat nanti di Instagramku, aku sampai latihan itu nggak kasihan-kasihan aku lagi sama yang siapa yang nantang aku. Bayangkan macam Billy lepas giginya. Nah ini nanti giliran si Billy lah sampai lepas dulu giginya ini bang. Nanti Billy bakal nonton ini loh. Ya bagus lah bang, bagus kalau bisa ya? ngapain nonton main terus. Main terus. Iya, kenapa kalau cerita Billy. tentang si Billy. Iya, ini si Brando kayak semangat banget kalau ngomongin Billy. Jadi nanti kalau ketemu ya bisa lah kita silaturahmi lagi. Nah, oke, jadi memang seru banget nih kalau ngomongin lu sama Billy ya. Memang nah, tapi jadinya lu ngelihat Billy ini sampai sekarang dia ikut Road to UFC ya. Apalagi ada JK yang udah lolos ke sign kontrak ke UFC. Ini jadi gimana pemicu trigger untuk Brando? Sebetulnya itu memang sangat pemicu juga bang. Kenapa Gitu ya? Dan ini tadi kan sebetulnya sudah lama juga aku tidak bertarung. Nah karena sudah melihat orang itu sampai kelas UFC juga seperti JK dan Ephraim Ginting, kawan-kawan yang lainnya, bahkan si Billy ini juga. Di situ untuk menaikkan hasratku sebagai petarung lagi nih. Ini makanya sebetulnya ini pun aku menyempatkan pekerjaanku bang untuk gitu ya? membuktikan kali ini aku juga untuk layak juga untuk di situ. Nah, tapi kan jadi bangkit lagi ya dari yang kemarin ini. Iya, ini harus saya tunjukkan juga buat kawan-kawan semua fans dan mudah-mudahan ya namanya ini bukan kesombongan lagi kan itu bang. Tapi kita menjadi petarung itu harus optimis. Kalau kita tidak percaya dengan diri kita sendiri ya mau kayak mana lagi kan gitu bang. Itu makanya mudah-mudahan di sini nanti awal yang baik lagi dan kita tunjukkan bahwa kita juga nanti layak, dan ku contohkan nanti sama si Billy itu kalau main di UFC itu kayak mana. Nah ini tadi kan dia apa kan gitu bang. Nanti biar ku contohkan kayak mana caranya. Ini semangat baru, saya seneng nih ngeliat begini nih. Semangat baru lagi kayak kembali lagi dari kubur, dibangun lagi, bangkit lagi. Nah, bagaimana pandangan lu tentang persaingan sekarang nih di kelas strawweight? Apalagi sekarang ada Rustam Hutajulu yang kemarin mengalahkan Lalu Sofyan dan menjadi juara interim di strawweight. Sebetulnya kalau untuk di kelas straw ini, di kelas straw ini sudah semakin bagus juga bang. Secara factor itu kalau pada umumnya kalau orang mereka itu bagaimana persiapan, bagaimana orang itu menjadi seharusnya factor itu sudah menunjukkan mereka yang terbaik. Gitu ya. Nah tapi di balik mereka itu yang terbaik masih ada Tiger Caro yang lebih baik. Itu makanya kita tunjukkan juga nanti bang. Ya makanya kita sangat menunggu kembali ya Tiger Caro menduduki singgasana lagi nanti. Iya. Tapi sangat yakin untuk saat ini. Ya ini harus kita yakin lah bang. Sangat kita harus yakin. Tapi untuk persiapannya bagaimana? Persiapannya bagaimana? Iya, tapi kalau persiapan kayak aku bilang tadi lah bang kan, pasti kita harus curi-curi waktu. Ya. Tapi kan dari pengalaman kita dari segi apapun itu semua, ya dibalik kita serahkan juga dari sama Tuhan semua. Tapi kan kita harus berusaha juga ini bang. Dari bahasa kita berusaha ini kan harus kita menunjukkan juga yang terbaik. Nah, jadi nanti itu tidak alasan dia memang kalau ya mau kalah mau kayak mana. Nah itu nggak alasan nanti gara-gara aku mau gara-gara waktunya apa. Nah itu nggak alasan lagi. Pokoknya aku mau memberikan yang terbaik. Jangan ada kata-kata kalah. Nah ini dari rekor pertarungan yang 3 kali kalah berturut-turut ini, nah banyak yang bilang dan juga ngomong wah ini apa waktunya si Brando untuk pensiun nih. Pendapat lu gimana? Enggak lah bang, pensiun kok. Pensiun tadi nggak hadir kita di sini. Kita masih main. Intinya kalau masih sama Billy tadi main dulu kan gitu bang. Nah kalau malah pensiun itu kita masih sanggup ini, masih sanggup lah. Ya. Dan masih yakin untuk merebut kembali tahta itu. Mudah-mudahan bang, mudah-mudahan. Pasti. Ini kita luar optimis biasa nih bang, optimis kita. Iya. Memang Brando ini memiliki semangat seperti seorang Tiger, bener. Tiger Caro, makanya dijuluki Tiger. Semangatnya begitu tinggi ya. Iya bang, mau mengaung aja tuh. Mengaung aja. Menerkam ya kan. Nah, dari Brando sendiri, kira-kira ada pesan yang mau disampaikan buat semua fans Brando yang ada di Indonesia, yang ada di One Pride ya, di daerah asal Brando. Silakan, Brando. Buat kawan-kawan semua pecinta MMA, intinya apapun yang saya lakukan, apa yang kalian lihatlah yang hal positifnya. Misalnya yang negatifnya itu pun tetap perlu dilihat, tapi lihatlah, cari maknanya yang untuk yang positif.
Nah, kalau masalah lihat tetaplah dilihat kan kayak gitu, Bang. Tergantung kacamatanya ya. Ah iya, tergantung kacamatanya. Orang melihat, benar. selalu ada orang yang melihat dari kacamata negatif. Betul. Sedangkan Brando menganjurkan, lihatlah semua apapun itu dari kacamata yang positif. Betul, benar, Bang. Disitulah Brando belajar menjalani kehidupan ya. Betul sekali. Luar biasa pesannya Brando itu. ini. Dan selalu harus ada melihat sisi dua pandang Dua itu, sisi itu biar ya. bisa kita membandingkan. Biar bisa balance juga, bisa membandingkan ya. Betul. Dan selalu doakan juga kami semua petarung-petarung MMA dan bahkan juga kawan-kawan yang juga mau bergabung di MMA selalu berlatih, berikan yang terbaik agar petarung MMA Indonesia khususnya bisa lebih dikenal lagi di seluruh dunia. Nah, itulah pesan-pesan saya, Bang. Iya, amin amin. Oke, luar biasa Brando, seru banget kita ngobrol. Kalau diterusin bisa nggak selesai juga Iya. ini ya. Semoga sukses Siap, terus Brando. Oke, Dan Bangku. sukses di Ya, Bangku, makasih banyak. One Pride nanti ya, disukses Iya. lagi di acara-acara berikutnya. Iya. Dan terima kasih untuk IMP dan KPC yang terus mensupport kita, dan juga kita doakan semoga Brando terus berkarya dan bisa ketemu lagi di ini ya, pertarungan-pertarungan di title fight ya nantinya ya. Oke, kalau gitu saya Max Metino, Brando Mamana, One Pride untuk Indonesia.